بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله سميع بصير ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر يمده من بعده ألم تر أن الفلك تجري في البحر ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل
مسمى وأن الله بما تعملون خبير 94,3 FM Kita Radio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Fajar Menyapa yang insya Allah ya kali ini pemirsa pendengar Radio Kita FM bersama saya insya Allah akan menemani Anda di serangkaian program Fajar Menyapa dan juga Samara pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kesempatan hari ini ya, tanggal 15 Muharram ya pemirsa mendengar 1445 Hijriah atau bertepatan di tanggal 2 Agustus ya 2023. Kembali kami hadirkan pemirsa pendengar kajian semangat 1 jam meraih takwa yang insyaallah ya bersama guru kita Ustaz Arif Budiman LC Hafidhullah yang semoga Allah muliakan beliau. Yang mana pembahasan di kesempatan pagi hari ini kaitannya dengan antara Islam, budaya dan tradisi. Ini penting sekali ya untuk kita simak pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dan juga kita bisa bedakan ya mana Islam, mana yang dari budaya atau bahkan tradisi yang mungkin boleh tidaknya kita dalam menjalankan suatu amalan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Baik, alhamdulillah kita juga sudah terhubung ya bersama Ustaz ya melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz ya. Kami juga doakan agar Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Ustaz, dan amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, seperti biasa insyaallah kita akan hadirkan dua sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi oleh Ustaz, dan sesi kedua insyaallah kita hadirkan sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya kesempatan pagi hari ini ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM bisa melalui layanan telepon kami berinteraktif secara langsung. Insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti di nomor telepon kami 0231488281. Dan bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya melalui layanan WhatsApp ya di awal waktu, bisa juga ya pemirsa di 0852 10 943 943. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, langsung aja ya untuk mengefektifkan waktu kita akan mulai di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi. Kepada Ustaz dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang paling mulia, yaitu di antara Al-Asma'ul Husna adalah Al-Khaliq, yaitu Allah yang maha mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah menciptakan begitu banyak makhluk di alam semesta ini. Ya, baik itu benda-benda matinya seperti
yang kita lihat, ya, gunung, laut, ya, dan semisalnya, ataupun makhluk-makhluk yang bernyawa, yang hidup, dan yang bahkan berakal, yaitu seperti malaikat, ya, manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya. Dan di antara makhluk yang Allah istimewakan adalah bangsa kita, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Di situ Allah katakan ahsani taqwim. Ya, artinya ahsan itu paling baik atau paling bagus, ya, paling indah. Sementara taqwim, ya, ini ada ikhtilaf ulama tafsir dalam hal ini, ya. Dan mayoritas mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwim di sini adalah bentuk dan rupa fisik manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang paling baik, paling sempurna. Dan juga manusia ini Allah Subhanahu wa taala karuniai satu nikmat yang sangat istimewa yang tidak dimiliki makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Maksudnya tidak dimiliki oleh hewan, ya, tidak dimiliki oleh benda-benda mati yang lainnya, yaitu al-aqlu, ya, nikmat akal. Ya. Yang dengan akal ini ketika kita manusia, ya, sering menghadapi berbagai macam problem dan masalah hidup, ya, yang mana masalah ini tentunya harus dicari solusinya, harus dipecahkan, ya. Nah, dengan adanya akal yang sehat, pemikiran yang baik, ya, manusia bisa berpikir, ya, dan bisa mencari solusi dan jalan keluar agar, ya, keluar dari problem atau permasalahan hidup tersebut, ya, sehingga hidupnya menjadi baik dan sejahtera. Nah, akal inilah juga yang Allah berikan kepada kita semua ini bisa membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang bersih, mana yang kotor. Mana yang bermanfaat, berfaedah, dan mana yang bermadarat, ya, berbahaya. Begitu. Ini dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan tentunya akal manusia itu berbeda-beda, ya, dalam arti, ya, dalam kecerdasannya, ya, di dalam level-level cara berpikirnya tentu orang tidak sama, akan tetapi intinya mereka semua Allah Subhanahu wa taala karuniakan akal. Ya, kita bisa mengetahui dengan akal ini sesuatu yang dapat mengangkat derajat dan sesuai dengan kehidupan kita. Mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Dan dengan akal ini pula kita bisa bertafakur, bertadabbur, yang memikirkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang dengannya semakin untuk bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berbagai macam keistimewaan manusia, ya. Yang diantaranya adalah tadi Allah sebutkan, ya, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah berikan akal juga. Namun kita harus sadari dan harus kita fahami bahwa akalnya dengan segala kelebihannya ternyata juga memiliki keterbatasan.
Ternyata akal juga tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Semua harus dan bisa kembali kepada akal, tidak. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang di dalam kitab Adab Syafi'i karya Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, Imam Syafi'i mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal ini memiliki had, yang memiliki batas, ya, yang akal tersebut tidak bisa melampauinya, tidak bisa melewatinya. Sebagaimana basar, yaitu pandangan mata, juga memiliki batas yang sudah, ya, selepas dari batas tersebut, mata tidak mampu lagi untuk bisa melihat dan memandangnya. Nah, karena keterbatasan akal inilah, ya, maka akal juga akhirnya bisa benar, bisa juga salah. Akal ini hasil pemikirannya bisa baik, bisa juga jelek, ya. Dan kenyataan ini juga berpengaruh pada, ya, setiap apa yang dihasilkan oleh akal. Nah, dan di antara produk akal adalah budaya dan tradisi dan norma, ya, aturan yang berlaku di antara manusia, ya. Nah, inilah di antara produk dan sesuatu yang dihasilkan oleh akal, ya, seperti budaya itu tadi, ya, tradisi, aturan-aturan masyarakat atau norma kehidupan, atau ada istilah sekarang namanya kearifan lokal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah produk akal. Artinya bisa benar, bisa salah, ya. Terlebih lagi kenyataannya akal itu bisa terpengaruh oleh hawa nafsu, ya, oleh kepentingan masing-masing orang tersebut. Yang hawa nafsu ini dan kepentingan ini umumnya mengajak kepada keburukannya, kejahatan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Yang sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong, memerintahkan kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, kata Nabi Yusuf, ya, alaihi salatu wassalam, dalam surat Yusuf ayat 53, ya. Nah, dari sini lalu bagaimana para pemirsa rahimani wa rahimakumullah cara kita menilai benar tidaknya produk akal ini berupa kebudayaan, ya, berupa tradisi, aturan-aturan, norma-norma kehidupan, atau dengan apa kita bisa mengukur, ya, tepat atau tidak tepatnya, ya, benar atau salahnya hasil olah pikir akal kita ini, ya. Tentu sangat logis sekali bisa bila kita katakan, ya, bahwa alat yang digunakan untuk mengukur akal harus sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna daripada akal itu sendiri, ya. Karena akal itu kan tadi bisa benar, bisa salah. Berarti sesuatu atau alat yang digunakan untuk menilai akal itu adalah sesuatu yang mutlak pasti benar dan tidak boleh salah, ya. Maka pertanyaannya, permasalahannya, ada tidak sesuatu yang selalu benar dan tidak pernah salah, bahkan tidak mungkin salah? Alhamdulillah, jawabannya ada, yaitu wahyu ilahi, aturan Allah, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena sunnah atau hadis-hadis ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang berasal dari Allah itu sudah pasti benar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, inna al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan dari sini berarti wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang merupakan penyempurna dari semua syariat sebelum beliau. Ini kebenaran wahyu ilahi ini, Al-Quran ini, dan sunnah Rasul kehidupan manusia jika ingin selamat dan benar hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan dari sini para pemirsa rahim, diproduksi oleh akal, ya, hasil pemikiran akal, baik berupa tadi ya, kebudayaan, tradisi, ya, norma-norma kehidupan, aturan masyarakat, atau istilah yang sekarang suka kita dengar ya, kearifan lokal dan istilah-istilah yang serupa dengan itu bisa saja bertentangan dengan wahyu. Dan bila bertentangan dengan wahyu, bisa dipastikan salah. Dan ada juga yang tidak bertentangan, atau minimalnya, yakni tidak disalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka apabila dianggap salah oleh Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa diterima. Ini bisa dipraktekkan, ini bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga budaya yang merupakan salah satu produk akal ini, tradisi, ya, aturan masyarakat, kemudian juga norma-norma dan ya, istilah-istilah yang semacam itu, ini wajib, jika kita ingin katakan itu benar, wajib diukur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bertentangan, bahkan sejalan, ya maka itu berarti tidak masalah, boleh, benar. Namun jika bertentangan, atau tidak selaras, atau salah menurut Al-Quran dan Sunnah, berarti itu tidak boleh kita praktekkan, tidak boleh kita jalankan dan lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat definisi budaya ya, atau kebudayaan yang disebutkan dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, jadi budaya itu adalah hasil pemikiran, bisa juga akal budi, adat istiadat, ya, dan juga bisa merupakan hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia dan kepercayaan atau kesenian, ya, dan tradisi seperti itu, ya. Artinya tidak lepas dari istilah-istilah yang tadi sudah kita jelaskan. Dan kita harus tahu bahwa Islam sekali lagi datang untuk mengatur dan membimbing manusia menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang seimbang. Ya, dengan demikian Islam tidak datang untuk menghancurkan atau ya, untuk menghilangkan sama sekali budaya yang telah dianut oleh sebuah masyarakat. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, Islam juga menginginkan agar umat manusia ini terhindar dari hal-hal yang berbahaya, terhindar dari hal-hal yang membawa keburukan dalam kehidupan manusia. Sehingga disinilah Islam fungsinya meluruskan dan terus membimbing kebudayaan yang sudah ada, yang berkembang di masyarakat, menuju kebudayaan yang baik, yang beradab, berkemajuan, ya, dan bisa meninggikan derajat manusia. Ya. Dan dari sini para pemirsa rahimani wa rahimakumullah,
Ya. Jadi budaya itu dalam pandangan Islam bisa kita klasifikasikan ya menjadi dua minimal. Yang pertama adalah kebudayaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan ya dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, contohnya misalkan budaya yang terjadi di masyarakat, budaya gotong royong, ya bekerja sama dalam kebaikan, dalam membersihkan ya lingkungan di masyarakat sekitar, misalkan ya. Budaya misalkan juga ya kalau bahasa Jawanya itu unggah-ungguh, budaya tata krama dan sopan santun dalam bergaul, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah ini kan dalam Islam juga bahkan diatur dan diajarkan yang seperti ini. Bekerja sama dalam kebaikan, ada dalilnya. Dan budaya unggah-ungguh, tata krama dan kesopan santunan juga ada dalilnya. Yang seperti firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Begitu pula tadi unggah-ungguh atau tata krama itu dan kesopan santunan dalam bermuamalah, bergaul di masyarakat ini memiliki kedudukan yang amat tinggi sekali dalam syariat Islam. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Ya, hadis sahih dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi ya, yang lebih muda dari kami, dan orang yang tidak menghormati orang tua dari kami. Ya. Nah ini adalah tata krama yang memang terjadi juga di masyarakat. Itu jenis yang pertama para pemirsa. Ya, tradisi dan kebudayaan yang bersifat baik dan selaras, sejalan dengan aturan Islam, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, yaitu kebudayaan atau tradisi yang bersifat bertentangan dengan Islam. Ya, artinya berkontradiktif, ya, tidak sejalan. Ya, seperti budaya-budaya yang terjadi di masyarakat yang berbau syirik, ya, atau memiliki asal-usul ritual dan peribadatan yang mengandung kesyirikan, mengandung pemujaan atau penyembahan, pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti budaya yang terjadi di masyarakat, ya, mempersembahkan ya kepala hewan untuk laut misalkan, ya, atau mempersembahkan juga kepala hewan atau apa saja ya untuk sawah, entahlah apa nama istilahnya. Dan jelas ini adalah kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Ya, seperti juga memberikan sesajen ya kepada makhluk-makhluk yang diyakini sebagai penguasa atau penunggu tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, atau semisalnya. Nah, tentunya seorang Muslim ya seharusnya tidak menghidupkan budaya-budaya tersebut yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh dia berpartisipasi di dalamnya. Ya, karena memang ini bertentangan sekali dengan Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku bahkan lillahi rabbil alamin, yaitu hanya untuk Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan, ya, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Allah perintahkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk hanya menyembah dan mengabdi dan merendahkan diri dan beribadah kepada Allah saja. Salatku, kata beliau, ya, nusuki, penyembelihanku. Nah itu tadi menyembelih ya untuk hal-hal selain Allah, ya. Maka ini bertentangan, budaya yang sifatnya bertentangan dengan syariat Islam wajib ditinggalkan, ya. Itulah fungsi Islam, meluruskan, ya, bukan berarti menentang. Bukan berarti kalau Islam itu selalu, ya, ini bertolak belakang dengan, ya, kebudayaan dan tradisi dan kearifan lokal. Tidak. Yang benar dilanjutkan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dilanjutkan, dan yang salah, ya sudah, di stop, diberhentikan, diluruskan dengan yang benar. Seperti apa seharusnya yang dilakukan. Nah itulah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, sekilas dan secara global sekali, ya, tentang apa sebetulnya hubungan syariat Islam dengan budaya dan tradisi yang sudah berjalan di masyarakat. Ternyata Islam hanya ingin meluruskan, hanya ingin semakin memuliakan, ya, tatanan kehidupan manusia. Ya. Islam hanya bersifat, yakni ingin agar manusia itu kembali kepada fitrahnya yang baik, menyembah Allah sesuai dengan aturan Allah atas Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya, sehingga sekali lagi tetap produk akal yang bernama kebudayaan dan tradisi ini wajib tunduk, ya, kepada sesuatu yang tidak akan mungkin pernah salah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfih. Al-Quran tidak pernah ada kebatilan, ya, sama sekali di dalamnya. Maka harus mengacu kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang benar, karena hadis Nabi pun berasal dari wahyu Allah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, membuat kita semakin paham bahwa sesungguhnya kebenaran mutlak dan kebenaran yang dalam berpedoman, kemudian juga kelurusan hidup, hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi yang telah disampaikan, ya, pemirsa, di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, ya, menambah wawasan keilmuan kita, betapa pentingnya kita, ya, bisa dan pendengar Radio Kita FM mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan akal kita yang mungkin membuat kebiasaan atau tradisi, ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dan itu terbentuk dari akal kita, ya, pemirsa dan pendengar. Dan ada, ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, bagaimana cara menguji, ya, apakah apa yang kita buat mungkin, ya, dengan akal kita yang adanya tradisi, kemudian adanya budaya, ya, misalnya pendengar Radio Kita FM, kita bisa uji dengan kebenaran yang mutlak, yakni dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita kembali hadirkan, ya, pemirsa dan pendengar di sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya di awal waktu, bisa melalui layanan WhatsApp kami pemirsa dan pendengar di 0852 10 943 943. Anda juga pemirsa, ya, bisa melalui layanan kolom komentar yang ada di Facebook maupun YouTube kami, ya, yang kami hadirkan secara live pemirsa pendengar, atau di website live kami www.live.radiokitafm.com. Anda bisa scroll ke bawah, ya, di sana ada kolom pertanyaan yang bisa Anda ajukan, dan insyaallah otomatis masuk di nomor WhatsApp kami. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ya, bagi Anda juga bisa berinteraktif secara langsung bersama kami, ya, bertanya di 0231
yang insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti setelah insert dan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.